Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali di pembelajaran ekonomi. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai elastisitas permintaan. Kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Yuk kita perhatikan bersama-sama penjelasan berikut ini. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Secara sederhana kalimat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga, atau dirumuskan dalam simbol persentase delta Q dibagi persentase delta P, atau delta Q per delta P kali P per Q, di mana delta Q sama dengan perubahan penawaran dan delta P adalah perubahan harga. Sebagai contoh, ketika harga pensil Rp5.000, maka jumlah pensil yang ditawarkan sebesar 5 buah. Harga pensil naik menjadi Rp7.000, maka jumlah pensil yang ditawarkan pun naik menjadi 9 buah. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Delta Q sama dengan jumlah penawaran pada saat harga mengalami perubahan dikurangi dengan penawaran pada harga awal dibagi dengan harga setelah mengalami perubahan dikurangi harga awal dikali dengan harga awal dibagi dengan penawaran pada saat harga awal. Maka hasilnya adalah sebesar 2. 2 menunjukkan bahwa penawaran bersifat elastis atau penawaran peka terhadap perubahan harga. Artinya jika terjadi perubahan harga, maka perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Berdasarkan hasil perhitungannya, maka elastisitas penawaran terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah penawaran elastis. Terjadi jika hasil koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, atau perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Hal ini terjadi jika produsen peka terhadap perubahan harga. Berikutnya adalah penawaran inelastis. Terjadi jika koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1, atau terjadinya perubahan penawaran lebih kecil daripada terjadinya perubahan harga, atau produsen kurang peka terhadap perubahan harga. Yang ketiga adalah penawaran elastis uniter. Terjadi jika persentase perubahan penawaran sama besarnya dengan persentase perubahan harga. Namun hal ini biasanya terjadi karena sifatnya kebetulan. Berikutnya adalah penawaran elastis sempurna. Terjadi jika koefisien elastisitasnya sama dengan tak tersinggah. Hal ini terjadi pada saat harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tidak terbatas. Biasanya terjadi karena pertambahan produsen atau karena penggunaan mesin dengan teknologi modern. Berikutnya adalah penawaran inelastis sempurna. Terjadi jika koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap atau tidak berubah. Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Produk-produk yang memerlukan waktu yang lama untuk diproduksi seperti produk-produk hasil pertanian, penawarannya bersifat inelastis atau tidak peka terhadap perubahan harga. Hal ini karena walaupun harganya naik, yang berarti kesempatan perusahaan untuk menambah penawarannya tidak bisa terjadi karena produsen tidak bisa dengan cepat menambah persediaan produknya. Namun produk-produk hasil industri cenderung bersifat elastis karena proses pembuatannya yang cepat. Yang kedua adalah daya tahan barang. Produk yang tidak tahan lama seperti buah-buahan dan sayuran hasil pertanian bersifat inelastis karena walaupun harganya turun misalnya, produk tersebut harus tetap dijual karena daya tahannya yang akan berkurang dan rusak. Namun produk-produk yang tahan disimpan lama cenderung bersifat elastis. Yang ketiga adalah mobilitas faktor produksi.
Mobilitas faktor produksi berhubungan dengan mudah tidaknya perusahaan memperoleh faktor produksi. Jika tenaga kerja, modal, atau faktor produksi lainnya mudah diperoleh, maka penawaran bersifat elastis. Namun jika sulit diperoleh, maka penawaran cenderung bersifat inelastis. Dan yang terakhir adalah kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Pada pasar-pasar produk tertentu yang mudah dimasuki oleh produsen baru, maka penawaran cenderung bersifat elastis. Namun untuk pasar tertentu yang produsen baru susah masuk, maka penawarannya akan bersifat inelastis. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai kepekaan penawaran akibat terjadinya perubahan iklim, di mana jika harga berubah, maka penawaran akan menjadi elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Semoga materi tadi menambah pengetahuan kita tentang ekonomi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.